Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Dengan seluruh nikmat Allah, kita dipertemukan kembali di hari yang mulia ini dan di malam yang mulia ini untuk mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai ke hadis yang ke-27 tentang pengertian al-bir wal ithm, perbuatan baik, wal ithm, dan perbuatan buruk atau pahala dan dosa. Hadis diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Husnul khuluq artinya kebaikan akhlak. Akhlak ini menurut ahlul lughah, ahli bahasa Arab, bentuk tunggalnya khuluqun, bentuk jamaknya akhlaqun. Di dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan akhlak. Itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya khuluqun. Kalau khuluqun membahas sesuatu yang sifatnya batinun, tersembunyi. Karena akhlak itu sumbernya dari sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Dari hati itulah akhlak yang sesungguhnya. Perbuatan menerjemahkan secara fisik, secara zohrun atau zohir disebut dengan khalqun. Jadi ada khuluqun, ada khalqun. Kalau khuluqun sesuatu yang tersembunyi, kalau khalqun itu sesuatu yang nampak secara fisik. Di dalam kamus-kamus bahasa Arab, ketika dijelaskan makna khuluqun itu kurang lebih ada 5 arti. Yang pertama, din, memiliki arti agama. Berdasarkan hadis Rasul Muhammad SAW, ketika Nabi ditanya, apa itu agama? Madin. Nabi menjawab, husnul khuluq. Agama itu adalah baik akhlak, baik perilaku, husnul khuluq. Maka dari sini diambil satu kesimpulan bahwa salah satu arti dari khuluq adalah agama, din.
Arti kedua, khulukun memiliki arti tabi'atun, tabiat. Tabi'atun. Tabiat ini erat kaitannya dengan sifat yang memang diwariskan oleh orang tua atau kakek buyutnya. Tabiat. Sudah lahir, ada sifat khusus yang memang sudah dari lahir sifatnya seperti itu, disebut tabiat. Dalam bahasa Indonesia disebut tabiat. Itu diambil dari bahasa Arab. Tabiat. Tabiatun. Makna ketiga, sajiyah, perangai. Khulukun, akhlak secara bahasa, makna ketiganya adalah sajiyatun, perangai. Makna keempatnya adatun, kebiasaan, adat. Itu juga disebut dengan akhlak, karena akhlak itu kebiasaan yang dibiasakan. Maka lama-kelamaan akan menjadi akhlak. Dari sini kita bisa pahami bahwa ada satu teori mengatakan bahwa kalau sudah wataknya seperti itu tidak akan bisa berubah. Nah, ini satu teori yang tidak sepenuhnya benar. Memang wataknya seperti itu, tidak akan bisa dirubah. Bisa dirubah. Kalau memang tidak bisa dirubah, terus kenapa Nabi diutus membawa akhlak mulia? Yang penting ada kemauan. Jangankan watak gunung yang besar itu manusia bisa ratakan dengan tanah. Himamur rijal tahuddul jibal, kata pepatah Arab ya. Semangatnya orang-orang bisa menghancurkan gunung-gunung. Apalagi hanya watak. Bisa dirubah. Kalau tidak bisa dirubah, kenapa Nabi katakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya Nabi bawa ajaran yang akhlaknya tidak baik dirubah menjadi baik. Berarti bisa dirubah. Makna yang kelima, muru'ah. Muru'ah itu bisa diartikan menjaga marwah dalam bahasa Indonesia, kehormatan. Ya, jadi dia bisa berarti dengan agama. Dalam hadis juga ada, dalam riwayat yang lain, akhlak diartikan agama, agama diartikan akhlak. Dalam hadis Nabi katakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama teman dekatnya. Seseorang akhlaknya ikut kepada komunitasnya. Maka perhatikan, seorang di antara kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Sekarang komunitas ada dua. Ada komunitas yang kita interaksi secara langsung. Ini sekarang alhamdulillah komunitas baik, kita berada di masjid menghadiri pengajian. Kita sama-sama mengaji, termasuk saya juga mengaji dari ilmu pengarang kitab Syekh Dimyat. Ini komunitas yang baik, yang langsung interaksi secara musyahadah, bertatap. Tapi zaman sekarang komunitas ada dua. Handphone juga komunitas kedua. Berapa jam? Justru kadang-kadang lebih banyak komunitas lewat handphone dibanding di alam nyata. Maka juga harus pandai-pandai memilih.
Maka hadis tadi secara kontekstual juga berlaku kepada komunitas yang kita bisa interaksi secara nyata, dan juga komunitas yang kita gunakan, kita interaksi melalui media sosial. Begitu juga tontonan-tontonan yang ada itu juga menjadi komunitas bagi diri kita. Yang kita tonton isinya jahat, kita lama-lama jadi jahat. Yang kita tonton semuanya baik, insya Allah kita pun akan mengikuti menjadi baik. Itulah yang dimaksud al-mar'u ala dini khalili. Seseorang mengikuti agama teman dekatnya. Bisa juga diterjemahkan seseorang akhlaknya mengikuti teman dekatnya. Ini tentang akhlak secara bahasa. Kalau definisi akhlak menurut para ahli sangat banyak pengertiannya. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menurut beliau akhlak itu adalah satu sifat yang tertanam di dalam hati, yang dia muncul ketika melakukannya dengan mudah dan tanpa ada pertimbangan. Itu menurut Imam Ghazali akhlak. Nah, akhlak ini maknanya global. Bisa akhlak ini baik, bisa juga disebut akhlak ini buruk. Kalau akhlak baik disebut dengan sifat al-karimah, al-akhlaqul karimah. Itu berarti akhlak-akhlak yang mulia, berarti akhlaknya baik. Kalau akhlaknya buruk disebut juga al-akhlaqu al-qabihah, akhlak-akhlak yang buruk. Istilah lainnya sebagaimana teks yang disampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan husnul khuluq. Husnul khuluq. Nabi Muhammad SAW baik dari khalqun beliau maupun khuluq, baik secara zahirnya, secara fisik maupun akhlak, kedua-duanya sempurna. Itu yang dikatakan di dalam bait syair, faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karam. Nabi Muhammad SAW mengungguli, melampaui seluruh para nabi dari sisi akhlak dan fisik. Maknanya apa? Para anbiya seluruhnya ini tentu akhlaknya baik, tapi ketika Imam Al-Busiri mengubah syair tersebut, yang dipahami oleh beliau akhlaknya Nabi Muhammad jauh lebih baik dari akhlaknya para anbiya. Makanya pakai kata faqah, mengungguli, melampaui. Semua para nabi akhlaknya luar biasa, tapi akhlak Nabi Muhammad SAW di atas seluruhnya. Akhlak Nabi Muhammad jauh lebih mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah menamakan akhlak Nabi Muhammad bukan lagi akhlak mulia, bukan husnul khuluq, tapi Allah namakan akhlaknya Nabi Muhammad khuluqun 'azim, akhlak yang agung. Kalau yang akhlak yang agung ini yang punya hanya satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Khuluqun 'azim. Kemudian fisik Nabi juga mengungguli seluruh fisik para anbiya. Para anbiya semuanya tampan, gagah, indah, semuanya. Tapi yang paling tampan, paling indah di antara semua para nabi dan di antara semua makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Fi riwayah, ma ba'athallahu nabiyya illa hasanal wajhi hasanal saut. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan
wajahnya tampan, suaranya indah. Wa inna nabiyakum ahsanuhum sauta wa ahsanuhum wajha. Dan sesungguhnya nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad, adalah nabi yang paling bagus suaranya dan paling tampan wajahnya. Nah, ini khuluqun khalqun. Ilmu tasawuf, para ahli menyebut terbagi menjadi 3 mazhab. Ada yang disebut tasawuf sunni, ada yang disebut tasawuf falsafi, ada yang disebut tasawuf salafi. Tasawuf salafi yaitu ilmu tasawuf yang ada di masa-masa awal Islam, di masa abad ke-1, abad ke-2 Hijriah. Para imamnya diantaranya Al-Imam Syafi'i, Wal-Imam Malik, Wal-Imam Abu Hanifah, Wal-Imam Ahmad bin Hanbal, Wal-Imam Abdullah ibn Mubarak, Wal-Imam Ja'far al-Sadiq, Wal-Imam Muhammad al-Baqir, Wal-Imam Ali Zain al-Abidin bin Husain, Wal-Imam Junaid al-Baghdadi, Wal-Imam Al-Haris al-Muhasibi, Wal-Imam Sirajuddin Abu Thaib al-Makki, Wal-Imam. Ini semua al-imam-imam yang di masa-masa awal ini, semuanya itu disebut tasawuf salafi. Tema utama yang menjadi pembahasan mereka zuhud, tentang masalah zuhud. Sebab itulah kitab-kitab mereka selalu diberi judul kitab zuhud. Al-Imam Hasan al-Basri sebagai salah satu imam tasawuf salafi pernah ditanya, su'ila al-Imam Hasan al-Basri, beliau kelahiran tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Ma alamatul hajjil mabrur, apa tanda haji seseorang diterima oleh Allah? Maka dijawab oleh Al-Imam Hasan al-Basri, an yarji al-abd zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Seorang hamba kembali pulang ke rumah setelah menunaikan seluruh manasik haji, zahidan fid dunya, dia menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, raghiban fil akhirah, dan dia cinta kepada akhirat. Itu tanda hajinya mabrur. Al-Imam Hasan al-Basri menyebut kata zahidan fid dunya, karena itu tema utama yang selalu diangkat dalam tasawuf salafi. Lantas kenapa yang dibahas tema utamanya tentang zuhud? Karena di masa itu masa jayanya Islam, yang menguasai dunia di masa itu, dalam tanda kutip ya, Daulah Umayyah, perluasan wilayah tersebar sangat jauh sampai ke semenanjung Andalus yang sekarang dikenal dengan Spanyol, sampai ke Mesir, Afrika, seluruh wilayah Syam, Lebanon, Palestina, Suriah, Jordania, itu di bawah kekuasaan Daulah Islamiyah. Mata uang resminya mata uang Daulah Utsmaniyah. Mohon maaf, Umayyah, bukan Utsmaniyah, Umayyah, Daulah Umayyah. Kekayaan berlimpah. Banyak orang mulai tenggelam dengan kehidupan berfoya-foya. Karena kekayaan berlimpah, muncullah kelompok yang kembali mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan lagi mereka kepada Allah. Kelompok inilah yang disebut dengan golongan sufi, yang membawa satu mazhab disebut tasawuf salafi.
mengajak mereka untuk zuhud. Maka tema utama waktu itu adalah zuhud. Ilmu pengetahuan masuk dari berbagai wilayah, mulai dari filsafat Yunani, falsafah Persia, falsafah India, transmisi dari masa Daulah Umayyah beralih ke Daulah Abbasiyah. Diterjemahkan seluruh buku-buku berbahasa asing dari berbagai disiplin keilmuan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian dikaji, diasimilasi, dicampur adukkan ilmu-ilmu luar masuk ke dalam ilmu agama Islam. Ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Masuk ke dalam tasawuf, tidak terkecuali masuk juga kepada ilmu tasawuf. Lahirlah satu mazhab tasawuf disebut tasawuf falsafi, ilmu tasawuf yang bercampur dengan filsafat. Ini yang dilarang oleh banyak ulama untuk dipelajari, karena tasawuf falsafi objek kajiannya itu adalah ruh, objek kajiannya adalah ma'rifah hakikat. Yang ini orang awam tidak mampu mempelajari. Ini bukan ilmu yang secara teori, tapi ini adalah pengalaman spiritual. Sifatnya abstrak, tidak ada rumus, tidak ada teori. Hakikatnya makin belajar, tapi orang yang belajar tidak pernah mengalami pengalaman spiritual dan magomnya tidak sampai ke level itu, makin bingung. Dan dampak terburuknya bisa gila, bisa sakit jiwa. Sudah banyak korban berjatuhan satu persatu. Tidak cukup modalnya cerdas atau pintar. Pintar, cerdas belum tentu punya pengalaman spiritual. Dewasanya orang dalam masalah keagamaan tidak dilihat dari umur, tapi dilihat dari kedewasaan spiritualisme. Bisa saja umurnya masih muda, tapi secara spiritual dia lebih tua dari usia yang lebih tua darinya secara umur. Ini yang namanya tasawuf falsafi, dilarang oleh para ulama. Yang melarang banyak sekali, antaranya adalah imamnya para habaib, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah melarang membaca, mempelajari kitab beraliran tasawuf falsafi. Di antara juga Al-Imam Ibnu Zarruq Al-Fasi juga melarang, dan banyak para ulama-ulama melarang orang-orang awam mempelajari tasawuf falsafi. Perkembangan ilmu begitu pesat pada waktu itu, campuran filsafat masuk, dan filsafat masuk bukan hanya keilmuan yang ada di Yunani, yang digagas oleh pendahulu filosof-filosof terdahulu, Aristoteles, Demokrates, Plato, Sokrates, dan lain sebagainya. Tapi juga ada filsafat-filsafat, ilmu-ilmu yang ada di Persia. Mereka juga punya peradaban pendidikan yang tinggi di masa itu dan sampai saat ini. Ada juga dari India. Kita pernah dengar Brahmana. Itu dalam kitab Al-Milal wan Nihal karya Imam Asy-Syristani, ada sekitar hampir 1000 lembar, 1000 halaman gitu. Itu membahas tentang ensiklopedia sejarah teologi dunia. Yang dibahas bukan hanya teologi dalam Islam, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadiriyah, Mujassimah, Musyabbihah, tidak, tapi dibahas juga tentang teologi dunia yang ada di Yunani, di India, di Persia, dibahas secara rinci. Di bagian akhir kitab tersebut diceritakan biografi salah satu tokoh orang soleh, ahli ilmu, ahli tarekat, ahli suluk, bernama Brahmana. Asalnya dari Hind, India. Ternyata ini tokoh, satu sosok manusia yang cerdas, yang pintar, yang soleh, yang sudah mencapai magom ma'rifatullah. Saking hebatnya dijadikan dewa.
manusia suci. Jadi keilmuan India ini juga sudah cukup lama, bukan hanya di Yunani maksud saya, tapi di India juga ilmu-ilmu semacam ini berkembang. Di Persia juga berkembang. Semua ilmu ini diterjemahkan dalam teks-teks bahasa Arab, dikaji oleh para ilmuwan umat Islam, muncul asimilasi keilmuan. Mazhab-mazhab menjadi banyak, pemikiran menjadi bercorak, muncul tokoh di bidang tasawuf mensterilkan itu, yaitu Imam Ghazali diantaranya. Imam Ghazali luar biasa. Muncul tokoh Syekh Abdul Karim, mohon maaf, Syekh Al-Kushairi Naisabur, pengarang kitab Risalatul Kushairiyah. Muncul tokoh Abu Talib Al-Makki, pengarang kitab Futhul Qulub. Nah, mereka mensterilkan ini, mensterilkan, kemudian yang baik diambil, yang tasawuf falsafi ada baiknya diambil, tasawuf salafi yang baiknya itu diambil. Kalau salafi semuanya baik, diambil, kemudian dipadukan. Ada syariat, ada tariqah, dipadukan oleh tokoh-tokoh ulama tersebut, maka dikenal dengan tasawuf sunni. Ilmu tasawuf yang memadukan syariat dengan tarekat. Ini yang menjadi wajib. Wajibnya syariat dan ilmu tasawuf akhlak. Nah, disebut dengan tasawuf akhlaki. Itu sejarah perjalanan ilmu tasawuf. Ada satu ulama di Bukhara, satu tempat dengan Imam Bukhari, namanya Abu Bakar Al-Kalabazi, menulis kitab tentang memahami mazhab ahli tasawuf, judulnya At-Ta'arruf fi Ma'rifati Ahli Tasawuf. Situ dibahas pengertian tentang ilmu tasawuf dan perkembangan ilmu tasawuf. Nah, tokoh-tokoh tasawuf falsafi menjadi tokoh-tokoh yang sebagian ulama yang kontras dengan mereka sampai memvonis mereka itu murtad. Kalau kita gak boleh begitu, dilarang. Ahli sunnah wal jamaah dilarang mudah memurtadkan orang, mengkafirkan orang. Tokohnya yang menjadi tokoh sentral dalam tasawuf falsafi yaitu Muhyiddin Syekhul Akbar Ibn Arabi. Kemudian cicit atau cucu dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bernama Syekh Abdul Karim Al-Jili, tasawuf falsafi. Bahkan dalam kitab tersebut beliau pernah mengalami pengalaman spiritual, diskusi dengan Pitagoras, Sokrates, dan tokoh-tokoh filosof lainnya, Aristoteles. Ibnu Sab'in diantaranya juga sebagai tokoh sentral di dalam mazhab tasawuf falsafi. Nah, kita diwajibkan, kata ulama India Abu Hasan An-Nadwi, umat Islam wajib belajar ilmu fikih dua, fikih zahir, fikih batin. Fikih zahir berkaitan dengan masalah ibadah, mulai dari masalah ibadah, di situ bersuci sampai bab haji. Kemudian bab muamalah, perdagangan, masalah riba, suf'ah, wa ijarah, dan lain sebagainya. Kemudian munakaha, ilmu hukum berkaitan masalah pernikahan dengan rangkaian-rangkaiannya. Al-mu'aqabah, dan tentang pidana perdata dalam Islam. Yang wajib secara umum ibadah. Kalau yang pidana perdata wajibnya hakim. Kalau muamalah bab perdagangan yang wajib pedagang. Kalau pernikahan yang wajib yang mau nikah dan menjalankan pernikahan. Yang masih muda makruh bab nikah. Nah, ini namanya fikih zahir.
Yang wajib juga fiqhul batin, fikih batin. Apa itu fikih batin? Yang dibahas akhlak, kebersihan hati. Disebut dengan tahalli tajalli. Tahalli mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela. Tahalli menghiasi hati dengan sifat-sifat mulia. Tajalli menampakkannya dengan perbuatan. Ini definisi yang satunya berbeda lagi. Kalau yang kedua agak tinggi definisinya sehingga menyulitkan untuk memahami. Nah, tasawuf sunni inilah yang nanti diajarkan oleh para ulama dari generasi ke generasi, yang dimana di antara kitab yang menjadi rujukan adalah Ihya Ulumuddin. Berapa banyak aulia mereka menjadi wali sebab mengamalkan kitab Ihya. Yang pengantarnya Bidayatul Hidayah. Sebelum Ihya, Bidayatul Hidayah. Ini bahasnya akhlak. Ini yang wajib. Ada juga kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad. Di situ banyak sekali kitab beliau. Ada An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ada juga kitab Adab Sulukil Murid, etika seorang murid. Ada kitab Risalatul Muawanah. Kalau mau tahu Tariqah Sada Ali Ba'alwi, itu termuat dalam kitab Risalatul Muawanah. Ada juga kitab pengingat tentang masalah umur, Sabilul Iddikar. Ada diwannya yang membahas tentang nasihat-nasihat sufistik, prosa-prosa, sajak-sajak, dikumpulkan, namanya Diwan Al-Imamul Haddad. Puisi isinya tentang tasawuf, tentang nasihat. Ada juga kitab beliau Al-Muhadharah. Ada juga kitab beliau Tathbitul Fuad yang ditulis oleh muridnya Syekh Ahmad Syajjar. Kesemuanya itu membahas tentang tasawuf. Generasi belakangan di pondok pesantren diajarkan kitab akhlak, namanya Al-Akhlaq lil Banin, karya Syekh Umar Baraja, 4-5 jilid. Kemudian ulama-ulama lainnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada kitab tasawuf falsafinya, ada tasawuf sunni. Di antara kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mirip dengan Ihya, karena beliau sebab membaca kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali, hanya beliau terinspirasi mengarang kitab yang semisal dengan Ihya, judulnya Al-Gunyah. Kalau yang kitab-kitab beraliran tasawuf falsafi beliau juga punya, karena beliau magomnya memang sudah selevel itu, ya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada kitab Futuhul Ghaib, pembukaan alam ghaib. Wah, itu berat tuh, baru judul saja menakutkan. Futuhul Ghaib. Ada kitab Al-Futuhatul Makkiyah di Ibn Arabi, berat kitab itu, dilarang orang awam mendalami kitab itu. Saking beratnya kitab ini, ulama yang sudah selevel Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mensederhanakan kitab itu menjadi kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Padahal levelnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini sudah magum tinggi, wali besar di zamannya. Tapi ketika mengkaji kitab Al-Futuhatul Makkiyah, beliau mengsederhanakan. Ini terlalu berat nih, gak bisa nih terjangkau, disederhanakan dalam kitabnya Al-Yawaqit wal Jawahir. Padahal beliau ini julukannya itu Syekhul Islam fi Thaqalain, imam besar di dua alam. Jadi diakui beliau sebagai Syekhul Islam di dunia manusia dan juga di dunia jin. Ulama besarnya beliau. Bahkan ada kitab
para tokoh-tokoh ulama bangsa jin itu semuanya berkumpul mendatangi Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Kemudian ulama-ulama bangsa jin itu bertanya pertanyaan-pertanyaan agama kepada Syekh Abdul Wahab Sya'roni, dijawab satu persatu oleh Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Akhirnya ulama bangsa jin mengatakan, engkau adalah guru besar bagi manusia dan juga bagi bangsa jin. Murid menulis kitab itu. Jadi satu kitab, Kashful Hijab Warran an As'ilatil Jan, nama kitabnya. Membahas tentang pertanyaan bangsa jin, kemudian dijawab oleh Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Maka dalam kitab itu, Sa'ala Jin, jin bertanya, beliau menjawab. Nabi katakan di sini, al-birru husnul khuluq, perbuatan baik, baik akhlak. Kita ibadahnya baik atau ilmu kita luas, pandai, pintar, tapi ketika kehilangan akhlak, tidak ada artinya, tidak ada harganya. Fitrah manusia lebih suka orang yang akhlaknya baik, bukan orang yang pintar, bukan orang yang pintar. Contoh, bukti konkret nih. Ada fulan, seseorang alim, cerdas, semua ilmu dia kuasai, tapi akhlaknya buruk, gak ada orang dekat. Tapi ada orang biasa, kasihan ilmunya, tapi akhlaknya baik, orang senang sama dia. Berarti yang disenangi apa? Akhlak baiknya. Lebih sempurna dihimpun kedua-duanya. Dia cerdas, dia soleh, plus dia memiliki akhlak yang baik. Makanya di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim, ya, bukan Abu Naim, mayor nama Haji Naim, ya. Dulu ada sohib yang ini namanya Abu Naim, Haji Naim, ya, bukan Naim, Nuaim. Ismul ulama yang mengarang kitab Hilyatul Auliya, kelahiran Asfahan, abad 3 Hijriah. Menulis kitab ensiklopedia biografi para sufi dan para aulia, kurang lebih ada 9 jilid. Judulnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Di situ ada kutipan pernyataan salah satu tokoh sufi bernama Syekh Abu Bakar Al-Kattani. Beliau mengatakan, man zada alaika fi khuluqin zada alaika fi tasawufin. Kalau kau melihat ada orang akhlaknya bertambah baik, maka ketahuilah bahwa tasawufnya bertambah baik. Dikaitkan antara akhlak dengan tasawuf. Salah satu murid Imam Malik bin An-Nas, kelahiran tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, kelahiran Imam Malik, memiliki murid. Saya baca di satu kitab karya Syekh Abdul Wahab Sya'roni berjudul Al-Anwaru Qudsiyah fi Ma'rifatil Gawaidi Sufiyah. Sang murid mengatakan, saya belajar kepada Imam Malik 20 sanatan. Ta'allamtu indahu 20 sanatan. Saya belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun. Ini Rasul kalau kuliah sudah profesor kayaknya. Lewatnya 20 tahun. Yang menarik beliau katakan apa? Ketika saya belajar dengan Imam Malik 18 tahun waktu habis belajar akhlak. 18 tahun. 2 tahunnya belajar ilmu. Imam Malik memberikan pesan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika Imam Syafi'i ingin belajar kepada Imam Malik. Ya Muhammad, ij'al ilmak daqiqa ij'al ilmak milha waj'al adabak daqiqa. Wahai Muhammad,
Itu namanya Imam Syafi'i, imam azim wal kabir salih wa alim wal wali wal zahid wal wari. Wahai Muhammad, jadikan ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Itu wasiat dari Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Kalau Hasan Baharun Darul Lugha wa Da'wah masih selalu memberikan pesan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalau nanti kelak kalian belajar dan berhasil, saya pesankan, kalau ilmu kalian 1 kilo, akhlak 2 kilo. Ilmu kalian 2 kilo, akhlak 4 kilo. Selalu akhlak yang dilebihkan. Karena Nabi Muhammad SAW bicara ilmu, semua ilmu beliau miliki. Bicara ibadah, seluruh ibadah beliau lakukan. Tapi ketika Allah menyanjung beliau, yang disanjung akhlaknya beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Nah, ini tasawuf al-akhlak. Nabi SAW itu akhlaknya itu gak bisa ditiru. Maknanya gak bisa ditiru 100%, gak bisa. Ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi, meneladani itu semampu kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam qiraat yang lain, iswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi ada teladan yang baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Ini makna mengikuti tidak akan bisa sama. Karena Nabi punya akhlak itu limited edition. Sudah habis, cetakan pabriknya habis. Khuluqun azim hanya wahid saja, satu orang yang punya, yaitu Nabi Muhammad SAW.